Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Rizky Yuliana dari 6A Psikologi Industri dan Organisasi Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya organisasi dan iklim organisasi. Yang pertama, budaya organisasi. Terdapat kesepakatan luas bahwa budaya organisasi merujuk pada sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Robbins 2005. Budaya organisasi mengacu pada norma perilaku, asumsi dan keyakinan dari suatu organisasi. Sementara iklim organisasi mengacu pada persepsi orang-orang dalam organisasi yang merefleksikan norma-norma, asumsi, dan keyakinan. Owens 1991. Sedangkan Haji dalam Sutopo 2010 mengatakan bahwa budaya organisasi adalah proses sosialisasi anggota-anggota organisasi untuk mengembangkan persepsi, nilai, keyakinan, dan terhadap organisasi untuk mengembangkan persepsi, nilai, dan keyakinan terhadap organisasi. Dari semua definisi tentang budaya organisasi tersebut, secara umum dapat ditetapkan bahwa budaya organisasi berkaitan dengan makna bersama, nilai, sikap, dan keyakinan. Dapat dikatakan bahwa jantung dari organisasi adalah sikap, keyakinan, kebiasaan, dan harapan dari seluruh individu anggota organisasi mulai dari manajemen puncak hingga manajemen yang paling rendah, sehingga tidak ada aktivitas manajemen yang dapat melepaskan diri dari budaya. Selain itu, di dalam budaya organisasi terdapat komponen-komponen. Robbins dalam Sutopo 2010 mengemukakan 7 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, otonomi individu, yaitu kesadaran kadar kebebasan, tanggung jawab, dan kesempatan individu untuk berinisiatif dalam organisasi. Yang kedua, struktur, yaitu kadar pengaturan dan ketetapan yang digunakan untuk mengontrol perilaku pegawai. Yang ketiga, dukungan, yaitu kadar bantuan untuk dan keramahan manajer kepada pegawai. Yang keempat, identitas, yaitu kadar kenalnya anggota terhadap organisasinya secara keseluruhan. Yang kelima, hadiah performan, yaitu kadar alokasi hadiah yang didasarkan pada kriteria performan pegawai. Yang keenam, toleransi konflik, yaitu kadar konflik dalam hubungan antar sejawat dan kemampuan untuk jujur terbuka terhadap perbedaan. Yang ketujuh, toleransi resiko, yaitu kadar dorongan terhadap pegawai untuk agresif, inovatif, dan berani menanggung resiko. Di dalam budaya organisasi juga terdapat fungsi budaya organisasi. Sen dalam Sutopo 2010 merinci fungsi adaptasi eksternal dan fungsi internal budaya organisasi. Yang pertama, adaptasi internal. Yang pertama, misi dan strategi. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, cara. Yang keempat, ukuran. Yang kelima, koreksi. Selanjutnya ada adaptasi internal. Yang pertama, bahasa bersama dan kategori konsep, batas dan kriteria kelompok. Yang ketiga, wewenang dan status. Yang keempat, keakraban, persahabatan, dan kasih sayang. Yang kelima, ganjaran dan hukuman. Yang keenam, ideologi. Sementara Robbins 2005 mengemukakan tentang fungsi budaya dalam organisasi menjadi 5 fungsi. Yang pertama, budaya memiliki suatu peran batas-batas tertentu, yaitu budaya menciptakan perbedaan antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, budaya menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batasan yang lebih luas. Yang keempat, budaya mendorong stabilitas sistem sosial. Yang kelima, budaya sebagai pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian yang memberikan panduan dan bentuk perilaku serta sikap karyawan. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik. O'Reilly dan Jen dalam Sutopo 2010 mengemukakan 7 karakteristik utama yang menjadi inti dari suatu organisasi. Yang pertama, innovation and risk taking, yaitu derajat sejauh mana pekerja didorong untuk inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua, attention to detail, yaitu secara sejauh mana para pekerja diharapkan menunjukkan presisi analisis dan perhatian pada detail-detail. Yang ketiga, outcome orientation, yaitu sejauh mana pimpinan berfokus pada hasil, bukan pada teknis dari proses yang dipakai untuk menjadi hasil. Yang keempat, people orientation, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada
orang dalam fungsi budaya organisasi menjadi inti dari suatu budaya organisasi. Yang kelima, team orientation, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan atas dasar tim kerja daripada individu. Yang keenam, aggressiveness, yaitu sejauh mana orang-orang dalam organisasi bersifat agresif dan kompetitif. Yang ketujuh, stability, yaitu sejauh mana aktivitas organisasi menekankan pemeliharaan status quo terhadap konteks dari pertumbuhan. Selanjutnya juga terdapat 4 pendekatan dalam klasifikasi budaya organisasi. Yang pertama, beberapa sarjana memandangnya sebagai asumsi bersama. Yang kedua, kelompok kedua tertarik dengan mitos, cerita, dan bahasa sebagai manifestasi budaya. Yang ketiga, memandang tata cara dan seremonial sebagai manifestasi budaya. Yang keempat, mempelajari interaksi antar anggota dan simbol-simbol. Materi yang selanjutnya yaitu iklim organisasi. Owen 1991 menyatakan bahwa organizational climate is the study of preparation that individuals have of various aspects of the environment in the organization. Dengan demikian, pengajian iklim organisasi dapat dilakukan untuk menggali data dari persepsi individu yang ada dalam organisasi. Tawiri dan Litwin dalam Stopo 2010 mengartikan iklim organisasi adalah suatu kualitas lingkungan eksternal organisasi dialaminya oleh anggota, mempengaruhi perilaku yang dapat dideskripsikan dengan nilai-nilai karakteristik organisasi. Dengan pengertian ini, Miner 1998 menyarikan aspek-aspek definisi iklim organisasi sebagai berikut. Yang pertama, iklim organisasi berkaitan dengan unit yang besar dan mengandung ciri karakteristik tertentu. Yang kedua, iklim organisasi lebih mendeskripsikan suatu unit organisasi daripada menilainya. Yang ketiga, iklim organisasi berasal dari praktik organisasi. Yang keempat, iklim organisasi mempengaruhi perilaku dan sikap anggota organisasi. Dalam kaitannya dengan iklim organisasi, Stres dalam Stopo 2010 menyatakan bahwa iklim organisasi dapat dilihat dari 2 sisi pandang, yaitu yang pertama, iklim organisasi dilihat dari persepsi para anggota terhadap organisasinya. Yang kedua, iklim organisasi dilihat dari hubungan antara kegiatan-kegiatan organisasi dan perilaku manajemennya. Di dalam iklim organisasi juga terdapat klasifikasi iklim organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Halpin 1971 yang menggunakan Organization Climate Description Questionnaire, terdapat 6 klasifikasi. Yang pertama, open climate. Yang kedua, autonomous climate. Yang ketiga, the controlled climate. Yang keempat, the familiar climate. Yang kelima, the paternal climate. Yang keenam, the closed climate. Dari keenam klasifikasi iklim organisasi berdasarkan OCDC tersebut, Alpin kemudian mengelompokkan iklim organisasi secara garis besar menjadi 2, yaitu open climate dan closed climate. Klasifikasian ini bukanlah pemilihan secara diskrit, tetapi merupakan kontinum dan terbuka sampai kepada tertutup. Halpin sebagaimana dikutip Stopo 2010 membagi komponen iklim organisasi berdasarkan karakteristik kelompok sebagai berikut. Yang pertama, disagreement atau ketidakikutsertaan, yaitu kadar di mana staf atau bawahan cenderung tidak terlibat dan tidak komit terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, hindrance atau halangan. Yang keempat, esprit atau semangat. Yang keempat, intimacy atau keintiman. Sedangkan berdasarkan kategori perilaku pimpinan sebagai berikut, yaitu aloofness atau keberjarakan. Yang kedua, production emphasis atau penekanan. Yang ketiga, trust atau rasa yakin. Yang keempat, consideration
consideration atau perhatian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang budaya organisasi dan iklim organisasi. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.